Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Betapa berbahagia kita karena kita boleh menjadi orang percaya. Dan lebih daripada itu, saudara, ketika Tuhan memanggil kita untuk menyelamatkan kita, Dia juga memanggil kita untuk melayani Dia. Ini sebuah hak istimewa yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kita sering mendengar kata pekerjaan Tuhan. Dan dikatakan orang-orang percaya dilibatkan di dalam pekerjaan Tuhan. Namun pernahkah saudara berpikir apa maknanya ketika disebut pekerjaan Tuhan? Saudara, pekerjaan Tuhan itu mengindikasikan bahwa di dalam pekerjaan itu ada Tuhan yang terlibat mengerjakannya. Oleh karena itu, itulah yang membedakan apa yang dikerjakan oleh orang percaya di dalam desain Allah dengan manusia pada umumnya. Ketika saudara dan saya sebagai orang percaya melakukan pekerjaan-pekerjaan tengah dunia ini, karena saudara dan saya sadar, saudara terpanggil oleh Tuhan untuk mengerjakannya. Maka itulah bagian di mana menjadi pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan melalui saudara dan saya mengerjakan pekerjaan itu bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, bukankah hal ini menjadi sebuah kehormatan bagi kita? Kita boleh dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaannya. Dan jerih lelah kita tidak pernah sia-sia. Mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Keluaran 31 ayat 1 sampai 11. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lihat, telah kutunjuk Besaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata, supaya ditatah, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup pendamaian yang terletak di atasnya, dan segala perabotan kemah itu, yakni meja dengan perkakasnya, kandil dari emas murni dengan segala perkakasnya, mesbah pembakaran ukupan, mesbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, pakaian jabatan, baik pakaian kudus kepunyaan Imam Harun, maupun pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam. Minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus, tepat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu. Haruslah mereka membuat semuanya." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Tuhan memberitahukan apa-apa saja yang harus dikerjakan dan dibuat terkait dengan kemah suci dan seluruh perlengkapannya, maka sekarang Tuhan menunjuk siapakah orang yang akan mengerjakan semuanya itu. Hal ini memberitahukan kepada kita bahwa pekerjaan Tuhan tidak dilakukan oleh sembarang orang, tetapi kepada orang yang Tuhan tetapkan dan Tuhan panggil bagi pekerjaannya. Karena pekerjaan itu adalah pekerjaan yang kudus. Apakah pesan firman Tuhan bagi kita hari ini? Yang pertama, firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita bahwa Tuhanlah yang memanggil pelayan-pelayannya untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ayat 1 dan 2 berkata, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Besaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Tuhan melengkapi pelayan Tuhan dengan roh Tuhan
untuk dapat melakukan pekerjaannya. Saudara, bagian ini begitu jelas sekali bahwa pekerjaan Tuhan bukan dilakukan oleh orang-orang hanya semata-mata karena kerelaannya dia mau melakukannya. Sehingga seakan-akan ketika dia melakukannya, dia itu begitu berjasa kepada Tuhan karena dia lakukan dengan sukarela. Namun Alkitab jelas sekali memberitahukan kepada kita bahwa Tuhanlah yang menunjuk siapakah yang akan melayani dia. Maka untuk membuat semuanya itu Tuhan menunjuk Besaleel dari suku Yehuda dan juga Aholiab dari suku Dan. Di mana Tuhan akan memakai mereka mengerjakan seluruh perlengkapan ibadah yang kudus itu bagi kemuliaannya. Saudara, demikian juga dengan kita sebagai orang-orang percaya. Kita ini adalah orang-orang yang telah dikuduskan. Supaya kita bisa dipakai Tuhan, dipanggil Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kudus. Yaitu segala sesuatu yang terkait dengan keselamatan di dalam Injil Yesus Kristus. Oleh karena itu firman Tuhan berkata begini kepada kita. 2 Korintus pasal 4 ayat 1 berkata, oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika saudara dan saya dipanggil untuk melayani Dia, bagaimanakah sikap hati kita kepada panggilan itu? Sesungguhnya, saudara, ketika Tuhan memanggil kita untuk melayani Dia, ini adalah sebuah kehormatan. Karena kita akan dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang besar. Berdasarkan kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Tuhan memanggil kita untuk melayani Dia, mari kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Dan kita terus bergumul supaya kita mengenal apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Sehingga kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan yang mulia itu. Yang kedua, firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita bahwa pekerjaan pelayanan bagi Tuhan adalah kudus. Sehingga setiap pelayan haruslah dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu dikatakan ayat 3-5. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata, supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Menarik sekali, saudara, bahwa yang pertama yang Allah sebutkan ketika Dia memanggil pelayannya adalah Allah akan memenuhi dia dengan roh Allah. Saudara, ketika dikatakan Allah memenuhi dengan roh Allah, maka dikatakan dia diberikan kemampuan oleh Allah boleh melayani Tuhan. Saudara, itu dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa Roh Kudus diberikan kepada orang percaya. Roh Kudus memberikan kita kuasa untuk kita bisa melayani Tuhan yang hidup. Setiap orang yang melayani Tuhan, dia harus hidup dipenuhi Roh Kudus. Karena melaluinya kita dipakai oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang kudus, bukan yang cemar. Itu dikatakan oleh firman Allah di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 7-8. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Saudara, Tuhan menyediakan Roh Kudus bagi kita orang percaya sebagai meterai keselamatan, jaminan keselamatan. Namun, Dia memberikan kita Roh Kudus juga supaya kita dimampukan untuk melayani Dia di dalam kekudusan.
Sehingga apa yang kita persembahkan kepada Tuhan menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan, yang memuliakan namanya. Saudara, mari kita menghargai anugerah yang Tuhan berikan kepada kita ketika Dia memberikan kita Roh Kudus dengan menyerahkan diri kita dipakai untuk melayani Tuhan yang hidup. Yang ketiga, firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita, Tuhan telah memberikan Roh Kudus kepada setiap orang percaya dan mempersiapkan orang percaya untuk melayani dengan karunia rohani. Ayat 3 tadi dikatakan bahwa dan telah kupenuhi dia dengan Roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Ayat yang ke-6 dikatakan, juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan, dalam hati setiap orang ahli yang telah kuberikan keahlian. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pekerjaan Allah adalah pekerjaan rohani. Namun, pekerjaan rohani itu juga nyata di dalam pekerjaan-pekerjaan yang ada di dunia ini. Namun pekerjaan-pekerjaan itu menjadi pekerjaan yang bernilai kekal karena Roh Tuhan bekerja di dalamnya. Sehingga memberikan manfaat rohani bagi orang-orang dilayani. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, saudara dan saya diberikan karunia rohani. Karunia rohani bisa kelihatan seperti sebuah kecakapan. Namun kecakapan tidak sama dengan karunia rohani. Namun karunia rohani bisa nampak dalam sebuah kecakapan. Apa bedanya? Kecakapan natural tidak berdampak rohani bagi orang lain. Tetapi karunia rohani yang nampak dalam kecakapan memberikan dampak rohani bagi orang dilayani. Oleh karena itu, saudara, ketika Roh Kudus memberikan kita karunia rohani, Tuhan bermaksud supaya dengan karunia rohani, saudara dan saya memberikan impact rohani bagi orang lain di dalam pelayanan yang kita kerjakan melalui kuasa Roh Kudus. Maukah saudara menyerahkan hidup kepada Tuhan? Roh Kudus memenuhi saudara, memakai karunia rohani saudara, dan saudara lihat bagaimana hidup saudara dipakai Tuhan, memberikan dampak rohani bagi orang lain. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami adalah manusia biasa. Namun karena Tuhan sudah menyelamatkan kami, Tuhan mau pakai kami bisa memberikan impact rohani, sehingga orang-orang dilayani boleh mengenal Engkau, boleh hidup dekat dengan Engkau, mengalami kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan, supaya kami dipakai oleh Roh Kudus dengan karunia-karunia yang istimewa yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.